Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama dengan saya Dami. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya udah lama nggak ngupload video lagi. Terakhir kalau nggak salah episode 6 ya. Nah itu karena saya saat ini sedang sibuk dengan urusan studio dan pekerjaan dan juga urusan dengan keluarga. Jadinya belum sempat lagi untuk produksi video tutorial yang lain. Saya sudah punya ide untuk selanjutnya apa, beberapa juga ngikutin sugesti dari teman-teman, pengennya teman-teman, tapi saat ini belum sempat sih untuk nggarap lagi. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Apakah kalian stay at home juga? Nah, berhubung kita nggak bisa kemana-mana nih, ya aku pikir aku bikin video deh. Videonya itu sekarang tentang editing ya teman-teman. Jadi kan kemarin yang episode 5 yang foto lensa, nah itu kan aku menjelaskan gimana caranya memotret produk. Kebetulan itu lensa hanya dengan menggunakan satu cahaya, lalu kemudian mengkomposisikannya di Photoshop dan lalu jadi hasil fotonya. Nah kemarin kan aku juga janji tuh yang di episode 5 kalau aku bakal menunjukkan gimana caranya mengkomposisikan hasil foto kalian, hasil foto lensanya itu, yang beberapa foto lensa yang dari sudut pandang sudut cahaya yang berbeda-beda, terus aku jadikan satu. Oke, ini teman-teman saya sudah ada filenya. Mungkin kalau teman-teman ingin belajar menggunakan file yang sama, bisa tulis aja alamat email teman-teman, nanti saya kirim filenya biar teman-teman bisa belajar bareng ya. Oke, buat yang nggak tahu videonya cara motretnya, nanti saya kasih di linknya di deskripsi ya. Oke, pertama-tama ini kemarin hasil fotonya yang episode 5 yang lensa. Saya ngambil beberapa foto sih, sekitar berapa ya? Sebenarnya ada sekitar 10 sih, termasuk beberapa yang hasil tes. Jadi saya pilih jadinya cuma 5. Nah dari 5 lensa ini, 5 hasil foto ini rencananya akan saya komposisikan jadi satu foto utuh. Nah jadi kenapa saya milih ini, jadi di sini waktu kemarin di episode 5 itu teman-teman kalau lihat lagi itu kan saya menggunakan satu lampu, lalu saya pindah-pindah lampunya itu ngikutin bagian mana yang ingin saya terangi. Jadi teman-teman lihat seperti di sini ya. Oke, ini saya motret bagian sampingnya lensa pertama. Oke, sudah dapat detailnya. Lalu saya motret depannya lensa, bagian depannya lensa, bagian yang kacanya. Detailnya udah dapat. Lalu kemudian saya foto lagi bagian atas dan bagian hoodnya. Soalnya di sebelumnya ini apanya namanya, cahayanya tuh jatuhnya agak terlalu jauh, pinginnya sih di tulisan Sony nya jatuhnya. Nah makanya saya foto lagi, lalu udah jatuh di sebelah Sony. Nah di sini nanti saya mau ngambil bagian ininya, bagian yang apa, lambang Sony nya ini yang di hoodnya yang di foto ini. Oke, nah ini juga pilihan sih sebenarnya teman-teman, tapi saya rencananya mau ngambil yang ini. Oke, ini foto selanjutnya itu, nah bedanya sama ini, nah saya tuh pengen ngambil tulisan Sony di atas lensanya. Oke, ini bagian sininya kelihatan ya mouse-nya. Oke, nah jadi pertama-tama kalian buka Photoshop kalian. Nah ini aku kebetulan udah buka Photoshopnya. Terus kelima file ini aku drop langsung ke Photoshop. Sebenarnya nggak harus 5 ya sih, bisa satu persatu. Terus kalian pilih nih yang mana yang pengen kalian jadiin sebagai dasarnya, yang bagi background yang utamanya. Oke, sebentar aku milihnya. Oke, ya ini agak under exposure sih dibanding yang ini. Jadi ini aku tutup ya. Oke, nah aku jadiin base nya yang ini ya. Oke, terus pertama aku pengen misalnya ngambil bagian lensanya nih. Oke, aku taruh sini.
Terus ini gimana caranya biar pas? Nah, itu bisa kalian pakai yang namanya snap. Itu di mana ya, aku lupa. Di view. Nah, ini snap. Nah, pastikan snapnya aktif ya. Jadi kalau snap aktif tuh nih, dia bakal gabung sendiri. Nah, itu nanti ujung-ujungnya dia bakal kena kunci sendiri gitu. Nah, ini kunci sendiri kan. Nah, itu fungsi snap. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih ya, ini kan base nya, lalu ini foto keduanya yang aku pengen ngambil lensanya. Kalau kalian lihat, nah jadi kayak lampunya cuma pindah aja ya. Nah, inilah kenapa pentingnya waktu memotret menggunakan tripod dan sebisa mungkin tidak menyentuh kameranya. Jadi ini akan mempermudah pekerjaan kalian saat komposisi nanti di Photoshop. Oke. Nah, mungkin teman-teman beberapa udah nggak asing dengan yang namanya masking ya, cropping bukan cropping ya, masking sebutannya. Masking itu biasanya kalau ini teman-teman, misalnya kalian pengen mengubah latar belakangnya, terus kalian nge-crop objeknya lalu taruh di latar belakang apa gitu, nah itu disebut masking. Nah, gimana caranya masking? Jadi pilih foto yang akan kalian masking. Ya, ini aku pengen ngambilnya cuma ininya ya teman-teman, bagian depannya, sedangkan bagian belakangnya kan bagusan ini nih, saya tunjukin ya. Kalau opacity-nya aku turunin. Nah, bagus kan, jadi kan fotonya, tapi jadi lebih gelap. Soalnya kan ini kan kalau opacity-nya aku turunin cuman mereka saling nimbun aja, jadi tambah gelap jadinya. Karena yang bagian ini lensanya gelap, nah yang bagian ini belakangnya gelap. Jadi kalau di opacity turunin ya gitu. Oke. Jadi gimana caranya buat masking? Nah, kasihkan kalian klik dulu nih layernya yang mau kalian masking. Terus pencet ini nih nomor masking. Nah, oke. Kalau masking itu kalau putih artinya layernya itu ada. Sedangkan hitam, jadi di masking itu hanya ada dua, hitam dan putih. Kalau putih itu artinya fotonya ini ada keluar di layer atasnya. Tapi kalau misalnya hitam, ya aku ubah hitam ya, Ctrl I untuk invert. Nah, kalau hitam dia nggak kelihatan. Kalau putih, nah layer yang ini tuh kelihatan. Tapi kalau jadi hitam artinya layernya tidak kelihatan, tidak terlihat. Oke teman-teman. Terus gimana dong caranya biar si depan lensa tadi kelihatan? Nah, itu kalian ambil brush, cari brush mana ya, brush. Nah, ini brush, ini disebut brush. Tapi kalau kalian yang udah lumayan lama di fotografi pasti tahu lah ya brush yang mana. Atau shortcut key-nya pencet B untuk brush. Terus opacity-nya sebenarnya bebas sih, tapi kalau flow aku 100, soalnya aku pakai mouse, nggak pakai tablet. Oke, terus besar kecilin. Nah, oke, nih coba tebak-tebakan aja teman-teman. Jadi misal coba di sini. Tuh kelihatan kan? Udah mulai kelihatan. Nah, kalian kan cuma pengen bagian ini nih. Atau bagian sini juga deh. Nanti bisa buat pilihan. Oke. Jadi ini teman-teman waktu motret harus manual ya pastinya. Jadi semuanya sama, mulai dari white balance, warna dan lain-lainnya harus manual. Oke. Nah, kalau kalian, nah ini pas ngeceknya, ini kalau ini sebenarnya cuma buat alat bantu biar kita bisa ngelihat bagian mana yang maskingnya aktif dan bagian mana yang maskingnya tidak aktif. Jadi warna hitam itu maskingnya tidak aktif, jadi gambarnya tidak terlihat, sedangkan warna putih maskingnya aktif. Oke. Jadi udah kelihatan ya teman-teman, tuh. Ya kan? Ini sedikit. Oke. Nah, kalau misalnya kalian, ini kelewatan nih, misalnya gini, nih, wah kelewatan nih. Terus gimana dong? Bisa aja sih kalian Ctrl Z untuk undo, atau misalnya kelewatan nih, atau kalian ubah nih warna brush kalian. Jadi kalau pengen masking kalian nggak kelihatan, berarti warna hitam. Nah, bisa diubah di sini, klik. Nah, atau kalian bisa pencet X. Nah, sama aja. Oke, nah ini aku udah ganti brushnya hitam, terus aku brush ya bagian yang kelewatan. Tuh, kan bisa hilang kan?
Oke. Oke. Oke, aku suka yang ini ya. Oke. Ini bagian pertama udah ya. Jadi yang bagian depan udah. Oke, sekarang aku pengen ngambil buat hoodnya. Aku ngambil yang ini. Oke. Ini aku pindahin. Terus biar snap ya. Nih kalian lihat. Nih. Udah snap ya. Nggak ada yang meleset. Lainnya oke. Ya, nah jadi aku pengen ngambil hoodnya aja nih. Pertama aku pencet lagi, tadi ulangin masking, terus jadiin hitam, Ctrl I for invert. Oke, terus ambil brush kalian, pilih warna putih, lalu mulai ngebrush di bagian yang pengen kalian keluarkan maskingnya, ya, bagian sini. Sini bagus nggak ya? Nggak terlalu terang sih, aku suka di sini aja sih. Atau kalau mau bagian sini dikit biar lebih terang bisa. Tapi mungkin kalau terlalu ini terlalu kuat, aku turunin opacity-nya jadi 20% coba. Oh iya, ini untuk nurunin opacity-nya bisa langsung sini atau kalian bisa pencet angka langsung, itu juga sama aja. Oke, aku brush sedikit sini. Ya, oke. Oke, so far so good. Cek lagi dulu maskingnya, pastiin kalian terlalu tidak ada yang lari. Ya, sebelum sesudahnya. Oke, ini jadi bagian depan udah, bagian depannya tadi udah ya, ini bagian depan, terus bagian hoodnya. Oke, satu lagi bagian belakangnya. Oke, sebenarnya sih ini udah bagus sih teman-teman. Ini udah oke sih, yang ini udah oke. Tapi coba ya kita cari bagian apa yang unik dari sini. Oh ya, ini kalau misalnya teman-teman susah karena ini sama hitam, bisa pencet Ctrl T aja. Ctrl T untuk transform. Oke, ini kan kalian kelihatan nih jadi ujung-ujungnya. Nah, pasin tag, paskan, habis itu pencet ini, centang atau tekan enter sama aja. Dengan enter, terus aku ya, aku lihat bagian mana yang enak buat di ini, yang buat ini. Yang dari sininya. Oke, tutup lensanya, mungkin bisa tutup lensa teman-teman, tutup lensanya. Kayak gitu coba aja ya. Caranya sama kayak tadi, masking, lalu Ctrl I for invert, terus ambil brush kalian, aku pasang 100% dulu biar ngecek aja sih bagus apa enggak. Nah, kita coba brushnya nih. Oke. Oke, menurut aku jelek teman-teman. Mendingan ini sih, dimensinya lebih oke dan dia lebih kelihatan. Cuman oh iya, aku lupa sih ngambil yang logo Sony-nya ini. Sebenarnya oke juga nih kalau logo Sony-nya bisa lebih kelihatan. Oke. Berarti pakai 3 foto ini ternyata udah cukup ya teman-teman, nggak perlu banyak. Tapi ada baiknya sih waktu kalian motret kayak gini, take sebanyak-banyaknya. Nanti kalian bisa apa yang bisa digunakan atau yang nggak digunakan, yang bisa tinggal pilih. Oke, sebentar. Coba kita coba lagi. Oke, ini bagian ininya menarik sih tuh, highlightnya bagus sih. Coba ya, kita coba lagi. Aku ambil sedikit begini. Besarin brushnya. Jadi fungsinya ini aku brushnya pakai yang soft ya, soft round. Jadi fungsinya itu biar ujung-ujungnya itu nggak terlalu kasar. Nah, ini aku besarin brushnya, jadi pakai ujung-ujungnya aja. Aku batalin yang wilayah sini. Nah, jadi aku lebih suka yang ini sih logonya, nggak kelihatan. Jadi bagian ini aku cuma ngambil ini doang ya teman-teman. Bagian ini detail yang bagian atas. Tada. Nah, ini gear ini karetnya jadi lebih kelihatan. Namanya listnya, kelihatan ya bedanya teman-teman. Nih bagian ini listnya lebih kelihatan jadinya. Oke. Ya,
Jadi ini bagian ininya lebih kelihatan detailnya. Misalnya kalian terlalu keras cahayanya, oke, bisa kalian turunin aja opacity-nya tuh, jadi lebih nyatu kan ya. Nah jadi tetap kelihatan tuh, beda kan, dimensinya kelihatan lebih jelas. Oke, setelah itu apa yang selanjutnya bisa kalian lakukan apa? Kalau misalnya kalian udah yakin udah oke ya oke, terus di flatten, bisa di flatten, artinya semua gambarnya digadiin satu. Oke, terus selanjutnya apa lagi? Oke, sebenarnya di sini tuh warnanya agak kebiruan nggak sih teman-teman? Menurut saya sih kebiruan banget. Sama kalau kalian lihat tuh di sini nih banyak kotor. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara ininya, sama kayak ngapus jerawat sih. Biasanya pakai clone stamp, ambil drag, clone stamp, atau kalau aku sih pakai patch tool ya, lebih suka ya. Sebenarnya pakai clone stamp apa pakai spot healing tool juga ada bisa sih, cuman aku lebih suka pakai patch tool. Oke, ini bersihin, ini bersihin. Ini nah, kurang lebih begitu teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau kalian mau bersihin bisa sih dibersihin satu-satu gini, bersihin satu-satu, bersihin. Nih kalian bisa bersihin juga. Lensaku kotor ternyata. Oke, ini masih ada, bersihin yang gede-gede, yang kecil-kecil juga kalau kalian slow banget ya bisa sih dibersihin semua sampai nggak tersisa. Oke, nah ini udah ya teman-teman. Nah jadi produknya, oke kita lihat sebelumnya. Ini sebelumnya base nya kita, terus jadinya seperti ini. Nah ini semua hanya menggunakan satu lampu. Sebenarnya kalau pengen langsung jadi nggak bisa kalau pakai satu lampu, makanya kita ngakalin pakai komposit. Ketika budget minimal ya kita ngakalin gimana caranya. Salah satunya begini, yang pakai satu lampu terus kita buat jadi komposisi. Jadi deh. Oke, selanjutnya aku pengen perbaikin ini warnanya teman-teman, terlalu biru. Sebenarnya sih bisa pakai color balance, tapi aku lebih suka pakai kamera raw. Jadi kalau di Photoshop yang baru atau Photoshop CS5 kalau nggak salah, yang paling minimal tuh udah ada ini loh, kamera raw filter. Jadi kalian buka kamera raw filter. Nah jadi ini tuh yang bikin warnanya agak kebiruan itu sebenarnya kan temperaturnya sih. Waktu motret kemarin white balance nya kayaknya terlalu biru sih, jadi bisa dinaikin aja nih ke kuning, di counter tuh, jadi agak lebih merah, lebih netral gitu ya warnanya. Nah saya pinginnya netral seperti ini. Oke, jadi kok kalian ini di sini lumayan lengkap sih teman-teman, jadi bisa naikin teksturnya. Terus kalau kalian pengen clarity, clarity tuh kejernihannya lebih ini lagi, naik bisa teksturnya tuh, nih tekstur tuh, naikin teksturnya. Ini nggak usah banyak sih kalau tekstur. Oke, mungkin vibrance-nya agak turun dikit ya, soalnya Sony itu warnanya lumayan keras juga kadang. Menurut aku lebih suka kalau vibrance-nya aku turunin. Oke, jadi kalau kalian pengen bersihin lagi ini, nah itu kalian tahu caranya kayak tadi kurang lebih sama, harus manual satu persatu, sabar ya, kuncinya sabar ya. Oke, nah ini buat exposure-nya. Oke, ini buat shadow-nya. Kalau pengen lebih gelapin lagi shadow-nya bisa. Ini highlight-nya, kalau misalnya terlalu putih, highlight-nya dikit aja mungkin turunin biar nggak terlalu terang banget. Oke. Ya, jadi warnanya lebih ini ya, lebih netral, nggak kebiruan banget. Kalau misalnya ternyata wah terlalu kuat nih tadi, ya udah kalian opacity-nya aja lagi mainin tuh sampai kalian puas. Oke. Ya, demikian aja teman-teman tutorial pendek caranya. Ya nggak pendek sih, lumayan juga sebenarnya, tapi gampang kok sebenarnya cara ngkomposisiin foto, buat nambah ilmu lah daripada bengong di rumah ya kan. Nah kalian bisa nyoba sendiri teman-teman buat motret sesuatu hanya bermodalkan satu flash atau mungkin satu lampu LED, terus kalian komposisiin jadi foto yang kesannya dia menggunakan banyak lampu, padahal sebenarnya kalian menggunakan satu lampu.
Oke, mungkin demikian dulu teman-teman. Nanti untuk video-video tutorial selanjutnya mungkin akan segera saya produksi, tapi belum tahu kapan, secepatnya sih. Oke, stay at home ya teman-teman, and stay healthy. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.